Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajlis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajlis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas wal faragh. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah di sore hari ini kita kedatangan hujan ya. Alhamdulillah kita berdoa, ya Allahumma shayban nafi'a, ketika ada turun hujan dan ketika sudah reda, mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Semoga hujan ini termasuk hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan selalu bersyukur gitu. Jadi ketika enggak ada hujan kita bersabar, ketika hujan kita bersyukur gitu. Sehingga kita termasuk orang-orang yang beriman, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya seorang mukmin. Inna amrohu kullahu khair, semua perkaranya itu adalah baik nih. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan tidaklah bisa seperti itu kecuali orang yang mukmin. Nek wong ra iman semuanya tidak baik nih. Ketika gak ono udan, nggih gak gelem sabar. Ketika ono udan gak gelem syukur, iku nek gak wong mukmin nggih. Wong mukmin niku bersyukur dan bersabar nggih. In asobathu sarra syakara. Ketika menimpa dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur. Fakana khairal lahu, maka syukur itu menjadi baik baginya. Karena la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur ditambah nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu baik bagi kita nggih. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairal lahu. Ketika menimpa kepadanya dharra, sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang kesusahan, maka dia bersabar, maka sabar itu baik baginya, karena dengan sabar tersebut kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebentar lagi masuk bulan Dzulhijjah, mungkin sekitar 1 pekan lagi kita masuk bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu bagi yang hendak berkurban diharuskan untuk tidak memotong kuku dan rambut.
Jadi sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjati." Ketika kalian melihat tanggal Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan kalian salah seorang di antara kalian ingin berkorban. Jadi ketika masuk bulan Dzulhijjah, meskipun urung ditukokno duit, urung tukokno sapi, misalnya tukune merepet nggih. Nah, ning nggone hadis riwayat Muslim itu ada redaksi itu tidak ada binatangnya, yakni idza ra'aitum hilala dzulhijjati, ketika kalian melihat tanggal Dzulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhiya, dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, fal yumsik an sya'rihi, maka hendaklah dia menahan, yakni tidak memotong, an sya'rihi dari rambutnya, wa adfari, dan dari kukunya. Maka ditahan untuk tidak dipotong, boleh memotong setelah napa? Setelah sholat Id, setelah menyembelih hari raya, setelah berkorban, bukan sholat Idnya. Nah, sebagaimana di riwayat Imam Muslim yang lain, yakni beliau SAW bersabda, "Man kana lahu dzibahun," barang siapa di antara barang siapa yang baginya dia itu mempunyai binatang sembelihan, iki wis duwe. Nek sing riwayat mang urung duwe, tapi sing penting wis niat, nggih. Yadbahu, yang dia akan menyembelih binatang tersebut, faida uhilla hilala dzulhijjati, maka ketika terlihat bulan Dzulhijjah, fala ya'khudhanna min sya'rihi, maka hendaknya dia tidak mengambil atau memotong rambutnya, wala min adfarihi, dan tidak memotong kukunya syai'an sedikit pun, hatta yudhoh, ya sampai kapan? Hatta yudhoh, ya sehingga dia berkurban. Berarti bar salat Id lah nek urung mbok sembelih aja urung dipotong sehingga dia berkurban. Maka bagi yang sudah berniat ketika nanti masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, kurang 1 pekan lagi, ya gak usah motong kuku. Nek kira-kira syukur saurunge tanggal 1 nanggage dipotong kukune. Jadi engko ora usah motong, enggak ada masalah, mengukur 10 hari nggih. Oleh karena itu, karena kebiasaan para ulama, maka di mukadimah ini sedikit kita bahas tentang kurban. Ya, karena para ulama memang mungkin hanya 1 kali ini saja nggih. Kula bahas tentang kurban, mungkin sebagian wis dibahas oleh Ustadz Ami mungkin nggih. Jadi kula namung bahas mboten maosake kitab nggih, karena kitabe sing Bulughul Maram sudah tak baca di rumah nggih, yang dulu juga di sini juga pernah dibaca. Sekarang kula ajeng maos sing sekirane sing biasa ditanyakan nggih, berkaitan dengan kurban. Dadi engko nek kira-kira iki mewakili pertanyaane sampean sedaya nggih, mpun nek kira-kira enek sing masih ditanyakan monggo ditanyakan, ngoten nggih. Ini mukadimah nggih, nanti masuk ning pelajaran setelah mukadimah nggih. Mudah-mudahan waktunya cukup nggih. Yang pertama, pertanyaan yang sering ditanyakan, apakah hukum kurban? Terus saya Pak Harjito menginane pas nyambut nika hukum kurban sunnah muakkad. Jadi hukum kurban itu ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu, ada yang mengatakan sunnah, dan dikatakan sunnah muakkad, sunnah yang dikukuhkan, yang ditekankan. Nek mampu sebaiknya seyogyanya berkurban, ditekankan. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Sinten sing mengatakan wajib? Yakni mazhab Hanafiyah. Jadi Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, itu pendapat mereka wajib bagi yang mampu untuk berkorban setiap setahun sekali. Dalilnya apa? Dalilnya wajib. Dalilnya diantaranya ayat Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan berkorbanlah. Itu kalimat perintah, asal makna perintah itu wajib. Itu dalile sing ngarani wajib. Itu dalil lagi yakni idza dalil lagi nggih,
yakni apa mangkana lahu sa'atun nggih riwayat riwayat Abu Hurairah nggih sahabat Abu Hurairah nggih mangkana iku dalile wajib nggih mangkana yang mendukung pendapat wajib maksudnya nggih mangkana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana barang siapa yang baginya ada keluasan rizki dan dia tidak berkorban, maka janganlah dia dekat-dekat dengan tempat sholat kita. Nah, ini jangan dekat-dekat tempat sholat id. Coro jawane wis kene mampu ora korban, ora usah melok sholat id. Ngoten. Makanya Imam Abu Hanifah, yakni mazhab Hanafi mengatakan wajib. Terus kenapa? Yang jumhur ulama, yakni mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki mengatakan sunnah. Yang jumhur nih, yang mengatakan wajib hanya mazhab Hanafi. Dalilnya apa? Dalil-dalil yang seakan-akan menunjukkan wajib nanti diarahkan kepada dalil yang lain karena ada hadis yang lain yang menunjukkan tidak wajib. Yani di antara dalile nggih sing kang kula waos tadi sing boten wajib anten dalile yakni idza raaitum hilaladil hijjati iku dalile. Jika kalian melihat tanggal bulan Dzulhijjah wa arada ahadukum dan salah seorang kalian ingin ayyudoh yang untuk berkorban, lafat ingin berarti nek gak ingin mampulah gak apa-apa. Gitu. Nah, pendalilannya di situ. Jadi nek sampean duwe kemampuan untuk berkorban, mesti orang duwe wedhus tapi duwe mampu hargane misalnya terus ada tanggal 1 bulan bulan Dzulhijjah, terus kalian ingin berkorban, maka jangan memotong rambut dan jangan memotong kuku. Tapi nek tidak ingin ya wis gak apa-apa motong rambut, motong kuku itu. Ini menunjukkan yakni apa? Termasuk penjelasan dari nas-nas Al-Qur'an maupun hadis yang seolah-olah wajib, maka dilarikan kepada sunnah sehingga para ulama mengatakan sunnah muakkad karena seolah-olah wajib tapi tidak wajib. Ketika ingin saja, kene ndek kemampuan terus pengen korban, aja motong rambut, aja motong kuku. Tapi nek ndek kemampuan tapi ora pengen korban, yo motong rambut, motong kuku gak apa-apa. Maknanya seperti itu. Sehingga hukum korban sing menurut jumhur, sing paling kuat nek cara kula nggih anut jumhur, nggih. Maka hukumnya sunnah muakkad. Berarti orang yang punya kemampuan dia enggak korban itu enggak apa-apa. Enggak berdosa. Tapi rugi gak ndek pahala, gak oleh pahala korban ngoten, nggih. Tidak berdosa, nggih. Karena ada nas hadis yang memalingkan dari kewajiban, gitu. Sehingga tidak menjadi wajib. Adapun seandainya ada dalil-dalil yang mengatakan sunnah itu rata-rata hadisnya dhaif memang. Jadi pendalilannya hanya di situ saja para ulama. Dalil yang lain itu sunnah karena memang ada dalil-dalil yang apa itu hadisnya dhaif itu ada. Namun tidak perlu dibahas karena hadisnya dhaif yang mengatakan bahwasanya kurban itu sunnah, tapi hadisnya dhaif. Terus dalil pengalian kepada tidak wajib lagi adalah diantaranya kemarin tak sebutkan yakni Abu Bakar dan Umar dalam keadaan mampu mereka berdua tidak kurban. Karena apa? Untuk menunjukkan bahwa kurban tidak wajib. Nah, ini kuat. Ini kuat yang bisa membantah pendapat Imam Abu Hanifah. Yakni Abu Bakar dan Umar. Yang mengatakan setan Imam Syafi'i. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa balagona anna Abu Bakrin Siddiq. Telah sampai kepada kita bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq wa Umar radhiyallahu anhuma dan Umar kana la yudhiyani adalah mereka berdua tidak berkorban karohiyatan ayu ketada bima karena mereka tidak ingin diikuti fayadunnu man ra'ahuma annaha wajibatun dan
orang-orang nanti menganggap bahwa kurban itu wajib. Ini tujuannya Umar bin Abu Bakar memang di tujuan dia mampulah gak kurban, tujuannya apa? Ben gak diikuti wong kurban terus dianggap wajib. Jadi menghilangkan kurban terus gak apa-apa, tapi yang penting gak ada keyakinan wajib. Untuk menghilangkan itu Abu Bakar dan Umar tidak berkorban. Ini dalil yang kuat. Makanya pendapat jumhur adalah pendapat yang paling kuat. Kalau Mahfud tidak mengatakan jangan dekat-dekat dengan sholat itu, apa itu merupakan hukum? Kenapa? Bukan maksudnya ya, kena hukuman atau Enggak kena hukuman. Enggak kena hukuman, itu hanya sekedar apa itu? maksudnya enggak dekat-dekat itu gimana? Wajib bagi yang mampu. Artinya kan wajib bagi yang mampu sebenarnya. Iya. Cuma karena itu dipahami oleh Abu Bakar dan Umar tidak wajib, maka dialihkan ke sunnah muakkad. Hanya tekanan saja. Tekanan, ditekankan. Jadi oleh karena itulah para ulama mengatakan sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan, karena ada ada nas hadis yang seperti fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dekat-dekat dengan tempat sholat kita. Namun pada waktu itu meskipun ada hadis seperti itu, kenyataannya Abu Bakar dan Umar tetap sholat id dan tidak kurban. Berarti ini dipahami sunnah muakkad gitu, enggak sampai wajib. Seandainya enggak ada hadis yang tadi yakni wa arada ahadukum, dan kalian ingin berkorban, salah seorang kalian ingin berkorban dan tidak ada riwayat Abu Bakar dan Umar, maka hukumnya wajib. Sehingga karena ada hadis yang pertama tadi dan ada riwayat dari Abu Bakar dan Umar sehingga menjadi sunnah muakkad. Riwayat Umar sama Abu Bakar tadi menggugurkan kewajiban. Nah, menggugurkan tidak jadi wajib. Ini bisa menjadi dalil yakni memperjelas maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Tapi malah Terusan pertanyaan mana apakah hewan yang paling afdol untuk disembelih? Apakah unta, apakah sapi, apakah kambing? Maka di antara ulama mengatakan yang paling afdol disembelih yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga domba, baru kambing. Ini salah satu pendapat. Dasarnya apa? Ono dasare. Tapi iki sing dimaksud apa? Nek wong siji mbelih unta siji, mbelih sapi siji, mbelih domba siji, apik endi? Apik mbelih unta siji itu. Maksudnya seperti itu. Karena apa dalilnya apa? Dalilnya itu manita sayaumal jum'ati nggih. Manita sala yaumal jum'ati, barang siapa yang mandi pada hari Jumat. Guslal janabati, seperti mandi jinabat. Mandi keramas dina Jumat, tsumma roha nggih, fa ka'annama qarraba badanatan nggih. Kemudian dia pergi nggih, maka seolah-olah dia nggih berkorban unta. Berarti unta lebih utama, wong Jumatan sing teko pertama nggih, seolah-olah berkorban unta. Berarti lebih utama. Terus waman roha fi saati tsaniyah, kemudian pada masa yang kedua ya, jadi gelombang kedua, fakan nama korroba bakorotan, seolah-olah korban sapi. Berarti korban unta lebih utama daripada korban sapi. Maksudnya seperti itu nggih. Wa man raha fi saati tsalitsati fakan nama korroba kapsan akrona nggih. Ya, dan barang siapa yang datang nggih Jumat pada periode yakni pada gelombang yang ketiga, maka seolah-olah dia korban kambing. Berarti yang paling utama jika korbannya sama-sama satu untuk orang satu, yang paling utama ya unta, kan harganya lebih mahal. Terus kemudian sapi, terus kemudian kambing. Tapi Ustaz ya, mohon maaf, Nggih. ini saya seperti dialog lagi. Mohon maaf Nggih. Supaya jelas. Saya melihat tausiah dari Khalid Basalam Nggih. Dia berlandaskan tiba dari apa yang dicontohkan Allah itu, dia kalau tiap korban pasti kambing atau domba. Maka pendapatnya Khalid itu lebih utama domba. Itu kalau dibandingkan sapi untuk 7 dan domba 1, itu utama domba. Memang benar. Tapi Nabi kan memang banyak ya, dari tidak hanya satu kambing. Wallahu taala alam nggih. Nah,
Jadi ini diantara pendapat para ulama. Jadi pendapat akeh kita nggak usah jengkeran, yang penting niat kita tulus, itu nanti itulah yang paling utama nanti. Terusan apa? Dan juga pendapat yang paling utama lagi ada juga berpendapat bahwa yang dagingnya banyak. Karena apa? Karena para sahabat dulu, ketika wis duwe binatang kurban ngenteni hari raya kurban itu, mereka pada semuanya menggemukkan binatang kurbannya. Cara saiki cowombor, wae diipuk, ditipu, dan itu memang terjadi pada zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nek kira-kira pertimbangan dagingnya misalnya sapi lemu siji mbek wedhus kuru-kuru pitu ya utama sapi kan ngono kok. Tapi nek padha lemu-lemune kabeh ya utama wedhus. Padha-padha lemune lho nggih, dagingnya padha misalnya utama wedhus. Karena apa? Sapi hanya satu nyawa, terus sebagian ulama nggih, kambing 7 nyawa. Nek sama-sama gemuke tetap masih utama kambing gitu. Tapi yo karanganku nek rego 2.500 sih kambing yo urung lemu. Paling kambing lemu sampai sekitar 4 juta. Kambing gemuk ini jarang. Gitu. Nggih. Wallahu taala alam. Nggih yang penting ikhlas saja nggih, korban apapun yang penting ikhlas. Nenek kula korban niku gak iso milih mergo sesuai duwite. Nah, nek duwite akeh iso milih kan ngono. Nek duwite sing penting oleh wedhus kan ngono. Nah, bon. Terus lagi nggih, pertanyaan yang sering ditanyakan nggih, apakah harus menyebut nama yang berkorban? Misalnya panitia nyembelihno wong, apa disebut jenenge? Kan ngoten. Nek zaman korban kuwi ditulisi jenenge kan. Nggih, supaya kok panitia roh iki sapine sapa sehingga disebut jenenge ya. Apakah harus menyebutkan nama yang berkorban nggih? Maka jawabannya boleh disebut dan boleh tidak. Nek gak disebut sah, kena apa? Karena wis niate wongi. Sudah selesai, innamal a'malu binniyat, niat-niate di dalam hati. Nek disebut boleh. Kenapa boleh nggih? Karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW membeli 2 ekor kambing nggih, yang putih dan ada warna hitamnya itu dalam satu riwayat nggih. Beliau itu menyembelih dua-duanya dengan tangannya sendiri, sehingga sunnah kurban adalah dengan tangan sendiri. Nek bisa, nek gak bisa wakil ada dalilnya juga. Nah, kemudian beliau menyembelih. Yang pertama beliau menyembelih. Beliau menyembelih. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Jadi ya Allah terimalah kan disebutkan min Muhammad, dari Muhammad wa ali Muhammad, dan dari keluarga Muhammad nek sampean yo apa iku misalnya dibelah dhewe ya Allahumma taqabbal minni, gak apa-apa iso to min jeneng dhewe gak apa-apa, min misalnya kula min dalail nggih wa ali dalail bisa seperti Nabi Muhammad SAW, atau minni wa ali nggih, dariku dan keluargaku misalnya belah dhewe. Terus kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih juga menyembelih kambing yang kedua, ya ini Allahumma taqabbal nggih. Apa iku ning kono lanjutane wa ummati Muhammad nggih. Dan untuk umat Muhammad yang belum berkorban di dalam satu riwayat liyane nggih. Jadi sehingga boleh nggih. Boleh disebut nama orang yang lain nggih. Boleh disebut semuanya, boleh enggak disebut boleh nggih. Nek nggone jadi bismillah Allahu akbar. Hadza minka walaka, Allahumma taqabbal min sapa min Pak Harjito, min Pak Mariono, min disebut enggak ada masalah, boleh nggih. Kalau enggak disebut pun boleh, karena ada contohnya Nabi menyebut di situ nggih. Menyebut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah Allahu akbar, terus disembelih ngoten mawon nggih saged. Nah. Tapi sing apik rada komplit bismillah Allahu akbar nggih, hadza minka walaka Allahumma taqabbal minni. Nek dinyembelih dhewe nggih Allahumma taqabbal minni nggih. Wa ahli nggih dan keluargaku. Iku sing komplit nggih. Nek apa iki nek hadza minka walaka nggih. Allahumma taqabbal minni wa ahli nggih. Disebutkan itu lebih komplit karena ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW, maka disebutkan nama boleh. Terus kemudian pertanyaan yang sering ditanyakan juga, apakah boleh makan daging hewan korbannya sendiri? Nek biyen zaman wong tua-tua biyen ora wani.
Ngantek ijul-ijulan, aku njaluk nggonem ngono ngantekane. Perkara pengen mangan iwak wae ijul-ijulan nggih. Maka jawabannya boleh nggih. Gak terima boleh nggih, bahkan ada riwayat hadis itu sampai 1/3 bagian boleh. Sebagian pendapat ulama boleh separuh. Ya. Ning hadis kan Rasulullah membagi 1/3 nggih, 1/3 nggih, 1/3 untuk keluarganya. Tapi ulama berpendapat separuh boleh berdasarkan ayat Al-Qur'an. Ya ini ning ayat Al-Qur'an faqulu minha wa'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah dari daging kurban tersebut dan nggih, kasih makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kan ngoten nggih. Kasih makan kepada orang yang meminta-minta dan tidak meminta. Jadi kan ono wong sing melok nungguke nyembelih kan njaluk iku termasuk. Sing njaluk mbek sing gak nungguki lah ya kei ngono maksude. Nah, iku ulama ada yang berpendapat dibagi dua, yang sebagian untuk keluarganya, yang sebagian untuk orang yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta itu. Bagi dua. Nah, maka boleh jadi makan kurbane dhewe oleh. Mulane nek kurbanem misale ukur entek 2,5 juta nek mbok pangan sak pertelon wis nilai pira dhewe iku sing mbok pangan kan ngoten. Boleh iku. Ndak apa-apa iku. Tapi tradisi itu sampai sekarang kalau di masjid sini tuh enggak. Ya suatu saat kalau kita para ustadz kalau selalu memberitakan di taklim-taklim suatu saat nanti bisa seperti itu. Semangat aja korban, gak apa-apa engko sing sak pertelon mbok pek dhewe, mbok kek kulkas kanggo pirang-pirang dino kan ngono. Aman ngono, ora rugi. Non? Tidak mengambil sama sekali yang korban. Ya enggak apa-apa, tapi sunahnya malah makan. Malah lebih baik makan. Karena ada ning kene perintah. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib makan. Ya nek dekne kira-kira wajib tapi bersyarat nggih nek wonge kira-kira gak doyan ya ora sida wajib. Nek wonge misale apa iku tubuhe memang gak oleh dimakani kambing atau sapi yo gak jadi wajib. Secara umum hukumnya wajib itu ada ulama pendapat seperti itu. Karena ning kene perintah fakulu makanlah minha dari kurban itu. Perintah itu. Terus pertanyaan lagi yang sering ditanyakan ya. Apakah orang yang belum akikoh boleh berkurban? Ya, sering juga kan ini ditanyakan. Aku rong akikoh sih. Ngono misalnya. Apakah boleh berkorban nggih? Jawabannya boleh dengan beberapa alasan. Boleh, urung akikoh lah misalnya sampean rong diakoke bapakmu ki biyen. Ya oleh korban to oleh. Oh, oleh nggih. Kalau niatnya kurban plus akikoh. Itu nanti korban plus akikoh nanti ada yang gugur salah satu. Kena salah siji tok. Itu termasuk dua ibadah yang digabungkan itu kan. Maka untuk wajib dan wajib itu kemungkinannya bisa gugur salah satunya atau bahkan bisa gugur dua-duanya. Tapi untuk korban dan akikoh ketika dilakukan di bulan korban Dzulhijjah, insya Allah akikohnya yang gugur. Ya dapat korbannya saja itu. Berarti tidak logis ya. Tapi kalau apa itu kemarin itu lek Kak terangkan ada wajib dengan wajib, ada sunnah dengan wajib, ada sunnah dengan sunnah gitu kan. Menggabungkan niat itu gitu. Tapi nek wajib dengan wajib kebanyakannya gugur salah satu, bahkan bisa gugur dua-duanya gitu. Tapi nek untuk korban insya Allah nggak gugur dua-duanya gitu. Dapat salah satunya itu. Jadi apakah boleh-boleh nggih? Alasannya apa? Karena akikoh itu kewajiban orang tua nggih terhadap anaknya. Bukan kewajiban anaknya nggih. Maksudnya kewajiban ini keharusan orang tua nggih, karena akikoh hukumnya bukan wajib, hukumnya sunah muakkad juga. Bukan wajib akikoh itu. Sunah muakkad nggih. Tanggung jawab orang tua mboten kewajiban nggih, karena akikoh itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab anak nggih. Sehingga boleh misalnya sampean urung diakikohi mboke ki biyen ya oleh oleh korban gitu. Kembali tadi Ustaz. Kenapa? Korban itu untuk saya dan keluarga saya. Nggih. Nah, keluarga saya itu ya dimaksud keluarga itu gimana? Anaknya atau gimana? Keluarga itu satu keluarga yang ditanggung. Ditanggung. Kalau sudah bahkan sampai yang sudah mati katut
Karena ini sifatnya umum. Wa ahli, keluargaku nggih. Ahlul bait itu semua yang ada di rumah tersebut. Kalau anak misalnya berdiri sendiri, maksudnya sudah lepas tidak masuk. Berarti harus di rumah. Yang ada Tanggung jawab. ya, tanggung jawabnya di rumah wa ahli. Masih anak sekolah. Allah taala nggih. Jadi kadang-kadang kebutuhan orang tua orang kan nggak ada yang tahu bagaimana dapat daging itu dijual lagi untuk beli minyak, beli beras itu bagaimana Ustaz? Dapat daging. Dapat daging dijual. Boleh. Tidak ada masalah. Nah, nanti itu ada, nanti ini di sini ada insya Allah. Jadi dapat daging dijual boleh, sampai misalnya karo sing korban dibagi kulit, dibagi ndas, bodol, tidak ada masalah. Ya. Sehingga oleh menjual siapa yang berkorban, yang dibagi korban dijual terserah. Ya. Mbok pangan oleh, mbok kena wong oleh, mbok jual oleh gitu. Boleh juga. Wis dikekno. Oh, maksudnya sing korban dhewe. Ya dia ngambil sepertiga saja yang dipakai. Boleh. Wallahu taala nek kabeh nek cara kula sepertiga saja nggih. Nah. Wallahu taala alam nggih niku butuh difikirkan kembali nggih. Ngeten nggih. Niku butuh difikirkan secara fikih kembali yang pertama nggih. Yang kedua untuk lebih amannya yang sepertiga saja. Kalau yang sepertiga atau yang separuh saja nggih. Yang separuh. Nggih. Terus pas dempet nyenat-nana. Nggih. Lah nggih. Ngundang wong sing bawa ning dianggap sedekah kan. Wallahu taala alam nggih. Wallahu taala alam mboten saged ngukumi. Kan gak didol sedekah. Nggih. Wallahu taala alam nggih. Niku butuh dipikirkan secara mendalam oleh ahlinya nggih. Oleh ahli fikih niku nggih. Karena itu permasalahan baru mungkin nggih. Gak maksudnya permasalahan baru di dalam ilmu fikih. Mungkin zaman-zaman ulama yang menulis kitab fikih belum ada orang yang model seperti itu, mungkin. Yeah. Tapi otak dia nggih masuk akal otak dia ngoten. Tapi wallahu taala cara kita menghukuminya nggih gak bisa kula nggih. Yang nggak boleh sing jelas dijual memang nggih. Terus kemudian ya, apakah boleh membagikan korban ke daerah lain? Keluar ke daerah dhewe. Misale wong Jatirogo dibagikno ning nggone Jenogoro misale kan. Apakah boleh nggih? Jadi jawabannya boleh dengan syarat bahwa negeri lain tersebut lebih membutuhkan daging korban dibanding negerinya dia tempat tinggalnya. Lah nek tanggonem dhewe ora mbok dumi, bodhomno metu kabeh ya ora oleh. Ya ora oleh. Dadi nek tangga-tanggane isih membutuhkan nggih, lebih membutuhkan dari orang yang lain maka diutamakan tetangganya dulu nggih. Jadi ini ada rincian dari para ulama nggih. Imam Hanafi nggih mengatakan makruh. Makruh hukumnya mengalihkan daging korban dari satu negeri ke negeri lain sama seperti zakat. Juga makruh. Kecuali bila diberikan kepada kerabat nggih, orang yang berkorban. Karena nek korban kan ana sing kon dikekno ning gone apa keluargane utawa dienggo hadiah itu maka boleh nggih. Tapi secara umum makruh terose Imam Hanafi nggih. Atau kepada penduduk negeri lain yang lebih membutuhkan nggih. Jadi pengalihan distribusi tersebut tetap sah namun hukumnya makruh. Jadi Imam Hanafi mengatakan makruh tidak disukai, tetap disukai yang di daerahnya sendiri dipenuhi. Pengertian negeri itu tiga, misalnya kalau kita desa misalnya, tapi kan masih dalam kawasan kita. Nggih. Nah, kalau negeri itu kan Maksudnya dimaksud negeri di sini bukan Indonesia terusan Malaysia mboten. Maksud negeri di sini itu misalkan dulu kan kerajaan dekat-dekat juga. Maksudnya itu negeri itu adalah sejauh jarak safar. Sejauh jarak safar gitu. Mulane mazhab yang lain mengatakan apa itu sejauh jarak safar maka tidak boleh gitu.
lebih dari itu tidak boleh nggih. Termasuk Imam Madzhab Maliki nggih, tidak boleh mengalihkan daging kurban ke negeri lain yang jaraknya sejauh jarak mengqashar salat atau lebih. Isene kecuali jika penduduk negeri tersebut lebih membutuhkan daripada negeri tempat orang yang berkorban. Nek sing negeri kurban wis penuh, ya ndak masalah. Nek adu kaya apa enggak masalah, tapi nek urung penuh maka tidak boleh. Jadi nanti itu bisa diartikan oleh para ulama asal belum sejauh mengqashar salat masih dikatakan boleh. Berapa kilo? Tidak ada batas. Menurut Ustaz, qashar itu berapa kilo? Menurut umumnya jumhur ulama 80 kiloan. Menurut jumhur ulama, tapi nek menurut kula anut sing menurut adat nggih. Menurut adat itu enggak sampai 80 kilo sudah boleh. Yang penting kita sudah merasa kita itu bepergian sudah. Ya mungkin kene apa itu kene babat sudahlah masuk itu. Insyaallah seperti itu. Kan Arab Saudi wis terpenuhi. Tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah gitu. Sing jadi masalah ketika tempatnya orang berkorban tersebut masih kekurangan, bahkan enek sing gak keduman, enek sing ngedumel bareng ngoten iku kan ngoten. Ora didumi wis diternorokno. Nggonku dhisik kan pernah juga nggih di antara apa iku antar dalam satu desa kan di antara dusun nggih, antar dusun nggih. Dusun kene korban urung terpenuhi dikekno ning dusun kono. Dusun kene ya pure akhirnya gak gelem korban ning kono neh, ning panitia kono. Pernah terjadi begini. Memang jaraknya jauh ya, lain desa. Tapi ada orang itu ada di situ waktu korban itu dia datang ke situ membantu juga. Nah, itu kan boleh waktu dia waktu korban itu ikut membantu. Lain desa. Bisa dikasih namanya hadiah. Kalau orangnya mampu maka namanya hadiah. Kalau tidak mampu ya termasuk bagian. Tapi artinya enggak pelanggaran. Enggak, masuk justru orang yang membantu lebih berhak untuk mendapatkan hadiah itu. Jadi panitia itu lebih berhak mendapatkan hadiah dibanding yang lain. Wong lain wae oleh hadiah apa neh panitia yang penting jelas ngoten lagi, yang penting jelas. Terus menurut Imam Hambali dan Imam Syafi'i boleh hukumnya mengalihkan daging kurban ke suatu negeri yang jaraknya kurang dari mengqashar salat. Jika jaraknya negeri tersebut melebihi jarak mengqashar salat, maka hukumnya haram. Tapi dengan syarat ketika di tempat kurban tersebut nih masih kekurangan gitu. Nek gak kekurangan ya gak jadi haram boleh sebagaimana wong apa negeri Arab dikirim karena sudah kelebihan maka boleh. Terus kemudian lagi apakah hukum menyembelih kurban untuk orang lain yang masih hidup? Sampean nyembelih mbok kanggokno wong liya. Menyembelihkan untuk anaknya yang masih hidup, apa orang lain yang masih hidup. Atas namakan orang lain yang masih hidup gitu. Maka jawabannya boleh nggih. Sebagaimana tadi di depan ya, ini Nabi Muhammad SAW menyembelih untuk umatnya semuanya. Kan isa urip kabeh. Mulane Nabi mengatakan Allahumma hadza an ummati jami'an. Ini dari umatku semuanya. Padahal sing tuku Nabi kan wedhuse. Sampean tuku wedhus, mbok beleh mbok atas nama ana wong liya niku boleh ngoten. Apalagi wong liya mokor satu, wong iki Nabi umate kabeh nggih. Mim. Kalau ditujukan kepada arwah yang mati misalnya tua kita, sering terjadi. Nggih. Boleh napa mboten? Jadi kalau untuk orang yang masih hidup jelas boleh karena ada dalilnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allahumma hadza an ummati jami'an. Ini dari umatku semuanya. Padahal Nabi oleh tuku-tuku dhewe, dibelah-belah dhewe tapi ndonga ning Allah hadza nggih an ummati jami'an kanggo umatku kabeh nggih. Sing apa bersahadat, sing bertauhid nggih. Non? Yang belum bisa korban. Terus apakah hukum menyembelih kurban nggih untuk orang yang sudah meninggal kan ngoten nggih dunia nggih. Maka jawabe boleh ta ora?
Jape ada beberapa pendapat dari kalangan para ulama. Enak anggar ada. Iya ada nggih. Pendapat pertama Imam Syafi'i. Imam saya mengatakan tidak boleh berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia kecuali jika berwasiat. Wasiat aku nek mati somben sembelih korbano, maka boleh terus Imam Syafi'i. Tapi nek gak berwasiat tidak boleh. Ini menurut Imam Syafi'i nggih. Karena terus Imam Syafi'i berdasarkan dalil wa alaisa lil insani illa ma sa'a nggih. Dan tidaklah nggih bagi manusia kecuali yang diusahakannya. Nah ini dia berpesan, maka jadi usahanya dia nggih berpesan supaya dikorbani. Nggih, maka boleh. Tapi nek gak berpesan, gak berwasiat, maka menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Nah kalau pengganti ini untuk orang yang meninggal. Nah tadi kan ada hukum bahwasanya saya korban dan untuk keluarga saya, termasuk bapak ibu saya yang meninggal itu kan keluarga saya. Iya, ahlul bait. Ini lanjutkan dulu. Dan ketika orang itu berwasiat, nggih. Berwasiat nggih. Ketika dia berwasiat nggih untuk berkorban, maka terus pendapat Syafi'iyah nggih, daging dari hasil dagingnya nggih, dagingnya tadi wajib disedekahkan semua kepada fakir miskin. Yang lainnya tidak boleh karena tidak mendapat izin dari yang meninggal tersebut. Kon belehno wong-wonge wis mati, maka harus dibagi ning nggone fakir miskin kabeh. Wong sugih sebagai hadiah tidak bisa. Itu terusé mazhab Syafi'iyah nggih. Tapi nek gak berpesan gak boleh. Terus kemudian menurut mazhab Maliki nggih, makruh hukumnya berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia jika tidak berwasiat. Nek Imam Syafi'i haram, nek Imam Maliki mengatakan makruh. Berarti sah, makruh tapi. Terus Imam Hambali boleh nggih, berkorban untuk orang yang meninggal dunia nggih, boleh nggih. Daging hewan tersebut disedekahkan dan dimakan nggih, boleh nggih pahalanya untuk yang meninggal dunia. Alasannya apa? Alasannya dikiaskan dengan sedekah. Jadi korban itu dikiaskan dengan sedekah. Kalau sedekah untuk orang meninggal bisa, boleh. Sedekah kan sepakat para ulama nggih, nyampe. Tapi menurut mazhab Hambali ini dikiaskan dengan sedekah. Sedekah yang terbaik yakni korban itu. Nah, jenengan derek pundi terserah nggih. Nek cara kula nggih nek pengen enak nggih nek jangan mengatasnamakan orang yang meninggal. Alasannya apa? Ketika sampean berkorban mengatasnamakan orang yang meninggal, maka yang mendapatkan pahala korban hanya satu saja orang yang meninggal. Tapi ketika sampean berkorban, aku tuku wedhus tak sembelih iki atas namanya bapakku, bismillah Allahu akbar, sembelih, maka sing dapat pahala korban bapaknya sampean. Tapi ketika sampean berkorban dengan atas nama sendiri, wa ahli dan keluargaku, maka bapak sampean katut oleh pahala korban, sampean yo oleh, ibu yo oleh, anak yo oleh. Penak ndi? Nah, nek cara kula ngoten, beleh sitok bismillah nggih. Allahumma taqabbal minni wa ahli. Aku oleh pahala korban, anakku oleh, nggih, bojoku oleh, bapakku boleh, ibuku oleh, semuanya dapat itu. Dan nggih. Enak sing niku nggih. Enak sing niku ora usah atas nama seperti cuma itu memang diperselisihkan oleh para ulama nggih. Dulu bagi saya gitu bapak atau ibu bilang tak korban. Iku ora nek keluarga Pak masalahe. Nek pengen ngorbani kancane kan masalahe ngono. Nek pengen ngorbani kancane, anut Imam Hambali tadi yakni sedekah diterima gitu. Wallahu taala alam. Nek cara kula tetep milih korban untuk diri sendiri sehingga anak keluargane oleh nek kancane wong liya ben dikorbani keluargane dhewe lah. Wallahu taala alam. Ini diantara seluk-beluk pertanyaan ya. Makan daging korban boleh ya. Boleh tadi. Terus kemudian apakah panitia korban boleh mengambil sebagian daging korban sebelum dibagikan? Iki kanggo panitia nggih. Mergo panitia aja asal pepeh panitia mamek. Anu ngoten, nggih. Panitia korban nggih, sebelum dibagikan nggih. Contoh, panitia itu mengambil daging terus dimasak untuk makan bersama panitia yang bekerja di situ. Boleh ndak?
secara umum tidak boleh. Kak, iya, secara umum tidak boleh nggih. Karena apa? Ya boleh tapi tak enek keterangane kan ngoten to, Pak. Maksudnya secara umum kula secara umum tidak boleh karena apa? Panitia kurban tidak ada hak atas daging tersebut. Mulane nek jenenge sak perawatane itu harus ditanggung yang korban kan. Mulane nek ana panitia kurban misalnya koyo nek pondok iku biaya perawatane misalnya biaya perawatan 500.000 iku termasuk kanggo apa konsumsi dan makannya panitia nggih. Tidak konsumsi dan makan tidak boleh diambilkan dari daging korban. Itu hukum asalnya secara umum tidak boleh. Bagaimana caranya disiasati agar boleh? Bisa nggih. Carane disiasati nggih. Piye sithik oleh. Jadi kaya Pak Rito sampeyan embelih piye sithik oleh. Nggih. Maka disiasati nggih. Pertama nggih. Daging korban kudu dibagi-bagi dhisik. Iki tidak mungkin wong ape nang daging makan-makan dhisik kan. Nggih. Terus yang kedua nggih, jika di antara panitia ada yang berkorban dan kemudian dia nggih mengikhlaskan bagiannya untuk dimasak-masak maka boleh diambil iki bagian 6. Oke, ayo dimasak masak. Jadi sudah jelas iku bagian sapa sudah jelas itu. Ngerti maksudnya nggih? Misalnya ning gone Pak Arjito, ya wis iki bagian kowe kan Pak Arjito melok korban, bagianku cukup, ayo dienggo masak-masak makan bersama maka boleh itu. Atau ini karena ada orang tujuh, kalau mau masak-masak orang tujuh ki kan sudah punya hak kan. Nah. Terus aku setor daging sak ini. Nah, boleh, yang penting sudah miliknya yang korban. Kalau belum izin, kalau belum izin sama orang yang berkorban, kita ngambil dagingnya. Cuma yang jadi panitia itu seluruhnya korban. Di tempat saya itu korban piye. 4. Tapi kan yang panitia itu seluruh yang korban. Makanya harus dijelaskan, iki bagiannya sapa sing dimasak iki, ngoten. Harus dijelaskan dulu. Iya. Iku dagingnya sapa sing mbok masak? Kan urung dibagi masalahnya. Solusi yang pertama itu. Nggih to? Sing mbok masak iki lho nggone sapa? Kan ngono to masalahnya. Apakah nggone jatahe fakir miskin utawa jatahe sing korban? Kan gak jelas. Yo, mangan dagingnya sapa sampean kan ngono. Nah, makanya yang pertama harus diambil misalnya utawa urunan lah. Engko misale mek bagian sak pertelon misale mek bagian sak kilo ya wis urunan seperapatan iki nggone dhewe. Ngono ya bisa. Sing penting daging itu jelas. Bagian yang mana, apakah bagian bagi yang berkorban atau bagian fakir miskin. Atau misalnya panitiane ana sing melok iki wonge fakir miskin yang berhak menerima korban. Ngerti maksudnya? Maka wes iki bagianku wae sing dimasak juga bisa sing penting jelas. Karena kulitnya untuk itu Pak, untuk membiayai juga tidak boleh. Jadi kulitnya dijual untuk membiayai panitia ini wae. Buatan panitia. Biaya apa? Tukang penyembelih. Sama saja tidak boleh. Nah, yang tukang menyembelih harus duit dari yang berkorban, bukan dari daging kulit atau kepala atau kaki dari yang korbannya tersebut tidak boleh, haram tidak boleh. Ya. Kan ada artinya kalau orang yang membantu, Hah? ada orang yang membantu, tapi dia itu memang disuruh membantu. Ya. Kita biayai apa dibayari pakai daging itu. Tidak boleh. Dan niatnya berarti untuk itu hadiah. Nah, nek hadiah boleh, bukan dibayari. Nek kalau nggak dikasih kan orangnya mesti protes. Lah iya makanya kowe ini makanya ana membantu mungkin dibayari oleh panitia, nanti kalau ingin dikasih hadiah, bukan bayaran, bukan upah. Nek untuk upah tetap tidak boleh. Kalau hadiah boleh. Atau saya tahu kebiasaan nggak bisa bayar. Kalau kurban kambing, itu wis mabudin daging apa kulitnya sampean Pak. Nanti minangka upahe. Lah, nek menjadi upah menyembelih itu yang tidak boleh. Kecuali begini yang menyembelih itu standarnya biasanya diopahi piro. Misal diopahi 100.000 sudah dikasih 100.000. Nah, terus nanti kulitnya ini sebagai hadiah nanti beda. Bukan upah. Wis diopahi masalahnya. Nek gak diopahi gak apa, terus dikek iku seolah-olah itu upah, maka tidak boleh. Karena ada nas hadis tidak boleh dipakai itu. Untuk upah penyembelih itu ada nas khusus bahkan. Berarti kan sama seperti itu, seperti yang orang yang membantu tadi, modelnya itu. Kenapa?
Hukumnya kan sama yang seperti yang membantu tadi, membantu membantu. yang menyembelih. Kalau yang menyembelih kan mudin. Iya. Mudin dikasih apa namanya, kulit kan nggak boleh. Nggak boleh. Nah kalau yang membantu itu kan diberi daging kan sama. Diberi daging dalam rangka dia itu fakir miskin sebagai bagian, atau dalam rangka hadiah, atau dalam rangka upah. Nah, masalahnya kan di situ. Nek dalam rangka upah tidak boleh. Yo nak bedane nanti. Gitu. Nek ingin aman, yaitu tadi panitia kan otomatis ada duitnya. Ya ini sing korban kan urunan duit untuk biaya korban. Ya nek pengen aman yo kasih duit mbah selawe mbah kasih duit yang membantu itu. Nanti daging itu dikasih sebagai hadiah. Gitu. Tapi nek gak pokoke apa-apa, seolah-olah itu nanti itu opah gitu. Nah, makanya seperti itu kan. Saya soalnya kan ngarangnya kan seperti itu kan. Mas Ayu awalnya kan yang membantu langsung dikasih daging kan saya protes. Iya. Khawatir sebagai opah. Itu jadi opah kan. Opah dan dia sendiri yang membantu sudah niatnya itu opah gitu. Iya. Kan gitu. Melok ngewangi ben oleh opah akeh kan ngono. Gitu. Nah, maka itu tidak boleh nek jadi opah tidak boleh. Mulane nek sing membantu itu kasihlah mungkin 25.000 atau 20.000 sebagai opah membantu nggih. Nah, nanti dagingnya itu sebagai hadiah. Yang membantu lebih berhak mendapatkan hadiah daripada orang lain. Wong liya sing gak ngewangi oleh hadiah oleh kok. Meneh sing membantu itu. Cuma ya itu harus dibedakan. Ini bukan upah. Yang membantu ya dikasih. Gak iso. Mosok. Terus sebagai apa? Sebagai ya dia datang kan apa itu baik, minta mau tidak kan diberi daging. Iya itu kan baik minta atau tidak, yang pertama diberi itu orang yang miskin, yang memang berhak mendapatkan daging. Yang kedua sebagai hadiah. Hadiah, terus enak. Nah ini hadiah yang ketiga yang nggak boleh sebagai upah. Karena dia membantu, itu nanti konotasinya masuk di upah. Nah, kita bikinnya enggak gitu. Kita hadiah aja lah. Wallahu ta'ala itu. Maka itulah yang dirinci oleh para ulama seperti itu ya. Terus kemudian ya, yang jelas jangan sampai upah loh nggih. Yang penting niku mawon ya. Ustaz ini ya. Nggih. Kita nyembelih sapi. Sapi itu dulu ya. Itu kalau kulit itu dibagi-bagi orang itu juga nggak bisa ngolah di rumah. Nggih. Mubadir. Nggih. Akhirnya kulit itu utuhan. Nah, karena itu nggak boleh dijual, kita berikan pada seseorang. Nggih. Jamaah kita. Gitu. Nggih. Nah, jamaah itu dijual. Nggih. Haknya dia kan menjual, dia kan sudah dikasih. Kita berikan dijual. Nah, setelah dijual dapat uang, misalnya uang itu sebagian dimasukkan ke kotak infak gimana? Tidak ada masalah. Kan itu uangnya dia. Nah, itu uangnya dia. Ya, uangnya dia. Uangnya dia toh. Dan justru boleh seperti ini. Panitia mewakilkan untuk menjualnya bisa. Mewakilnya. Kalau kok berarti panitia menjual. Bukan. Panitia mewakilkan, nggih misalnya wong awam mau gak iso adol. Ya wis kita bageno kowe ya tak dolno terus duwite kekno wong mau. Bisa. Bisa itu. Jenenge mewakilkan, bukan panitia menjual daging kurban, bukan daging kurban itu dijual bukan. Itu bukan upah. Ya. PN dolen PN. Ya terserah nggih. Utawa mbok kekno mbah iki mbah iki nggo dijual dia ndak ada masalah. Yang penting yang menjual itu bukan panitia, bukan yang berkorban. Karena panitia itu mewakili yang berkorban gitu loh. Yang umum itu ya kalau sapi itu kan kulitnya berharga. Itu merupakan upahnya yang menyembelih di plesetan itu Ustaz. Nggih. Ya. Di plesetan itu kan Pak, pokoknya upahku anu ini kulitnya Pak. Ngono iku padha kayak menjual loh. Nah nggih. Terusan apa iku? Lagi nggih, manakah yang lebih abdol, berkorban atau bersedekah senilai duitnya yang untuk berkorban? Itu. Maka jawabannya menurut Imam An-Nawawi nggih, menurut mazhab kami ya mazhab Syafi'i nggih, berkorban itu lebih abdol daripada bersedekah sunnah. Jadi sampean waya korban ngene iki duwe duit 3 juta, kira-kira iki sing enak tak tukokno wedhus tak beleh nggo korban, toh tak kekno wong duit iki misalnya. Nah, maka menurut Imam An-Nawawi nggih, menurut pendapat Syafi'iyah, maka lebih abdul dipakai korban. Lebih abdul dipakai korban ya. Karena berdasarkan
keistimewaan nggih kurban di dalam hadis-hadis sahih yang masyhur nggih tentang keutamaan kurban nggih. Lebih utama kurban dibanding sedekah biasa nggih. Meskipun boleh nggih, boleh tapi afdol kurban nggih. Kurban tetap lebih afdol. Imam Ahmad juga mengatakan kurban lebih afdol. Tuh Ibnu Al-Musayyib nggih, beliau mengatakan nggih bahwasanya aku ini lebih memilih nggih untuk berkorban nggih dibandingkan dengan seekor kambing dibandingkan bersedekah 100 dirham gitu. Jadi lebih utama berkorban menurut para ulama nggih. Tapi nanti nggih kondisional nggih. Mungkin koyok kemarin itu mungkin bisa dibahas koyok kemarin pendapat Muhammadiyah duwe korban nggo bantu bencana alam kono wae tuh kemarin seperti itu. Nah, itu nanti pembahasan tersendiri. Misalnya tetanggane terjadi kecelakaan musibah, nggih butuh duit, kene ndek duit pengen nggo korban. Nah ini nanti beda. Dari mana Ustaz? Muhammadiyah mana itu? Dulu Pak nggih. Dulu wayah waktu tsunami atau apa niku nggih? Ini enggak dikorbankan uang korban. Uang korban dikumpulkan untuk membantu bencana alam itu. Maksudnya ngono. Dialihkan. Ada kan pendapat seperti itu dulu. Maka itu nanti kondisional gitu. Kayak misalnya tanggane sampai ada semekap apa mati ra duit ra apa ke duit ditanggung korban atau tak bantu napa iki kan ngoten. Itu nanti kondisional ngoten nggih. Oh, tapi secara umum lebih afdol korban secara umum ini kondisional ndelok keadaan ngoten nggih. Yo didahulukan nyaur utang ya jatuh tempo. Berarti dia belum mampu korban piye. Jenenge belum mampu korban nggih. Terus kemudian apakah ibadah korban sekali seumur hidup atau setiap tahun? Nggih. Apakah ibadah korban sekali seumur hidup atau setiap tahun? Dalam masalah ini ada beberapa mazhab. Mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi tadi tak jelaskan yakni wajib setiap tahun bagi yang mampu. Nek jumhur ulama sunnah setiap tahun bagi yang mampu. Jadi hukumnya setiap tahun nih. Setiap tahun disunahkan berkorban bagi yang mampu. Nek menurut mazhab Hanafi diwajibkan bagi yang mampu nih. Nah, berarti apa? Berarti setiap tahun, bukan seumur hidup sekali sebagai pemahaman kita dahulu nenek-nenek dan bapak-bapak kita dahulu nggih. Berarti kalau selama hidup. Sekali berarti kalau pernah korban selama hidup satu kali dianggap cukup itu enggak benar. Enggak benar, enggak cukup. Pokoknya setiap dia mampu ada sunnah korban nggih. Terus diantara hikmah korban, yakni kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sunnah Rasulullah SAW yakni berkorban. Makanya nek duit berkorban atau bersedekah maka abdul berkorban karena mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Dzulhijjah ini nanti. Nggih. Terus kemudian melaksanakan perintah Allah juga. Nggih. Korban itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terus membangkitkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial itu diantara hikmah berkorban. Terus mengikis sifat kikir medit. Manja apa ngetokno. Kan mah medit itu juga dikikis nggih. Tapi yang paling utama, yang paling jelas adalah memupuk atau meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanalut taqwa minkum." Sing penting sing sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan pula darahnya, tapi yang nyampe kepada Allah, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulane nek kita ndek cacite ora kelar tuku wedhus gedhe ya tuku wedhus cilik lah, karena sing penting takwane, aja kok gengsi, wah wedhus kok cilik gengsi, wedhus kok kuru gengsi, memang duwene iku sing penting takwane. Aja kok gengsi terus kudune lemu, kudune gedhe, kudune melok urunan sapi mboten. Nggih. Sak mampune sing penting takwa yang ada dalam hati. Mengko sing sampai takwane nggih, bukan daginge, bukan darah-darahi. Ngoten nggih wallahu taala alam nggih. Sebelumnya waktu kurban ya. Kurban itu ini ya contoh kelompok sini ya. Nggih. Itu saya kan sudah berlangganan di tempat penyembelihan hewan. Nggih. Dan tahun ke situ. Nah, dari awal sudah kita amprah atau apa itu melaporkan bahwa saya dengan kelompok itu mau kurban. Tapi ternyata hari pertama itu sudah penuh. Dapat insya Allah hari kedua. Pertanyaannya adalah sampai berapa hari
kita berkorban itu? Sampai 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik. Jadi berkorban itu tanggal Napa? Nggih. Napa, Pak? Nggih. Nah, nggih, jadi 3 hari ya. Nggih. Kalau lebih di 3 hari sudah Enggak ada nggih. Jadi apa itu tanggal 10 terus 11, 12, 13 gitu. Tanggal 14 mboten. Napa? Napa niku? Pertanyaan. Nggih, wong ibu-ibu ki ya pertanyaan kadang enggak cuma enggak apa-apa kita hargai aja. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya ibu ikut memandikan jenazah putranya pada waktu umur 14 tahun? Kan wis balik nggih. Dikarenakan ikut itu beliau masih belum paham dan belajar kajian sunnah. Maka jika belum pernah belajar ya tidak apa-apa, karena meskipun anak itu harus ada batasan bagi ibu nggih. Jadi nek bapaknya gak apa-apa nggih. Jadi bagi ibu harus ada batasan aurat anak, tidak boleh dilihat orang tua sudah nggih. Walaupun misalnya ibu anaknya perempuan Yo memandikan anaknya boleh. Nek laki-laki nggih. Nek laki-laki nggih. Dan juga yang perlu diperhatikan nggih, nek mayite perempuan iki sebaiknya sing ngedono iku keluargane. Aja mben didono wong-wong ngamuk ning kuburan wonten nggih. Sebaiknya keluargane ngoten nggih. Iku sing paling penting termasuk pesen diantarane nggih. Wong uripe ora oleh didemek wong kok. Kan ngoten. Nggih, dadi diperhatikan gini sampean di keluarga sing meninggal perempuan sing mlebu ning jero kuburan usahakan batehi nggih. Keluarga sendiri nggih, mbuh anake, bojone nggih. Diusahakan seperti itu nggih. Aja dimbeno dicekel wong liya. Iku termasuk di antara adabnya nggih. Terus kemudian gak apa-apa karena apa? Orang melakukan kesalahan ketika belum tahu itu dimaafkan. Tidak ada masalah. Ya, nanti ini ada di bab ini tak bacakan satu hadis baru selesai nggih. Rodok dalu sithik gak apa-apa. Terus kemudian sholat subuh, sholat sunnah duduknya yang benar nggih. Atau sholat sunnah 2 rakaat niku maksudnya nggih, duduknya yang benar itu apakah tawaruk atau iftiros. Dua-duanya benar. Boleh tawaruk, boleh iftiros nggih. Boleh tawaruk, boleh iftiros nggih. Boleh duduk tahiyat awal, boleh duduk tahiyat akhir. Nggih, sama-sama ada dalilnya. Untuk duduk sholat 2 rakaat yang pakai duduk tahiyat akhir itu pendapatnya Imam An-Nawawi. Maka kula kadang-kadang duduk tawaruk, kadang-kadang duduk iftiros. Nek kira-kira ning nggone wong akeh nggih, tempat umum sing kira-kira pemahamane ora umum nggih. Nek kira-kira pemahaman Syafi'iyah kula duduke anut duduk tahiyat akhir. Tapi nek kira-kira awor wong sing padha kenal kula duduk tahiyat awal. Dadi mboten apa boleh. Bukan sholat sunnah, sholat subuh. Lagi sholat subuh atau sholat sunnah. Jadi subuh misalnya enggak tahiyat akhir enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Duduknya loh nggih. Ya, duduknya sholat subuh boleh tawaruk, boleh iftiros, boleh dua-duanya nggih. Boleh nggih. Jadi enggak perlu diperdebatkan nggih. Besok insyaallah nek bab sholat itu tak terangkan. Nah niki kula waos satu hadis mawon mosok ora maca blas ya ini nggih. Masih cukup. Masih cukup. Pertanyaannya sampun to niki? Pun. Sekarang babut tayamum nggih, dipasno 4:30. Bab tayamum nggih. Babut tayamum nggih. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol nggih. Otetu den paringi sapa ingsun Nabi khamsan ing perkara 5 lam yu'tahunna kang ora den paringake hunna ing perkara 5 mau sapa ahadun wong suwiji qabli ing dalam sadurunge ingsun. Jadi para nabi sebelum nabi tidak pernah dikasih 5 perkara ini. Yang pertama nusir tu den tulung sapa ingsun nabi birrobi kelawan den wedeni masih rota sahrin nggih kelawan pelakon saulan perjalanan 1 bulan. Jadi orang-orang kafir musuh-musuh Nabi ini sebelum bertemu Nabi selama perjalanan 1 bulan itu sudah takut nih, sudah gentar. Wajuilat lan den dadekake li kedue ingsun apa alardu bumi masjidan ing masjid. Nggih.
bumi itu dijadikan masjid nggih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al ardu kulluha masjidun. Bumi semuanya masjid, salat ning ndi wae oleh. Nek zaman nabi-nabi dulu salat nek gak ning gone tempat ibadah mihrab nggih atau ning gone gereja cara biyen apa jenenge? Wis pokoke tempat-tempat ibadah mereka nggih. Nek gereja arane saiki nek biyen mboten nggih. Maka tidak boleh nggih, gak boleh salat di sembarang tempat. Tapi umat Nabi Muhammad oleh ning sampean Tegal, sampean Angon, sampean ning sawah oleh salat ning sawah, oleh salat ning Tegal nggih. Karena al ardu kulluha masjidun wa tahurun lan sebagai alat pensuci nggih. Alat untuk bersuci nggih. Oleh karena itu fa ayyu marajulin nggih. Mongko utahe ndine wong nggih, adrokat kang nemu sapa rajul kang nemu hu ing rajul apa salatu salat fal yusalli mongko becik salat sapa rajul. Dadi mulane nek nemok waktu salat ning ndi wae nanggake salat. Pas waktu salat sik ning Tegal umpama mulai adoh ya salat ning Tegal. Pas ning sawah juga seperti itu nggih. Maka boleh salat dimanapun dia berada. Ini ada 5 nggih terus nggih. Jadi apa ini hadis ini termasuk diantara keutamaan nggih sing dadi bab tayamum yakni tanah bumi kena dienggo bersuci. Nanti kita jelaskan insyaallah besok pertemuan selanjutnya nggih. Nah, jadi keutamaan faedah hadis ini yang pertama keutamaan Nabi Muhammad dibanding nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain tidak diberi kenikmatan 5 perkara ini nggih. Yang kedua disyariatkan tahadus bin nikmat. Menyebutkan kenikmatan sampean kondo nek ndek kenikmatan nggone wong liya iku boleh dalam rangka mensyukuri nikmat nggih diketokno nikmate nggih tapi gak pamer lho nggih pamer beda dengan tahadus nikmat sampean ndek akeh tuku klambi sing apik dienggo iku tahadus nikmat aja ndek akeh nganggo klambi gembel iku gak tahadus bin nikmat gak ngedohno nikmat konggone Allah Subhanahu wa taala itu disyariatkannya seperti ini. Nabi ngedohno nikmate yakni Nabi Muhammad dikei kenikmatan oleh Allah diberi 5 perkara. Apa 5 perkara tadi? Yang pertama Nabi ditolong Allah nggih yakni musuhe takut nggih sejauh 1 bulan perjalanan. Yang kedua nggih bumi dijadikan masjid dan alat bersuci. Yang ketiga ini kan gak disebutkan nggih kan kene ana wa dzakara hadis nggih disebutkan hadis berikutnya ana teruse nggih. Yang ketiga halalnya rampasan perang. Iku kanggo Nabi Muhammad, Nabi Gipen gak halal. Bar perang dikelompokno dibakar hartane. Oleh harta rampasan perang nek nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dibakar, gak dindum. Nek zaman Nabi Muhammad dindum halal nggih. Dibakar ya pian. Mulai dibakar gak mekan-mekan ternyata ana sing ndelikno. Kan ngono. Jadi ora gelem mekan dibakar. Zaman nabi-nabi dulu itu nek isih ana sing ndelikno ana korupsi. Itu penak langsung ketok kan. Terus kemudian nikmat yang diberikan Nabi Muhammad dibanding nabi-nabi yang lain tidak diberi adalah syafaatul udmah. Sumber syafaat terbesar di hari kiamat. Terus yang kelima nikmat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah risalah untuk seluruh manusia. Jadi kabeh manusia nggih dapat risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi seluruh alam kabeh nggih. Kabeh nabine Nabi Muhammad SAW nek biyen nabine tempat-tempat tertentu tok nggih. Dibagi-bagi wilayahe kaya kerajaan nabi iki ning kono, nabi iki ning kono, nabi iki ning kono. Nek Nabi Muhammad untuk semuanya. Iki termasuk keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala alam nggih besok kita bahas tentang tayamum. Insyaallah kita bahas tayamum besok 2 pekan lagi setelah hari raya nggih. Nggih Pak nggih kira-kira. Hari raya kan enggak. Hah? Tanggal 17. Wallahu taala nanti dilihat tanggalnya guys yang dua pekan lagi nek kira-kira 2 pekan lagi pas hari raya yakni atau hari tasyrik maka libur. Nggih. Ngoten panitia nggih Pak nggih. Jadi ternyata Ahad besok kok berjumpa dengan hari raya maka libur atau hari tasyrik nggih. Maka libur. Kalau tidak tetap masuk nggih. Wallahu taala alam. Berarti kesempatan kita ngaji ini sebelum hari raya Kurban masih ada kesempatan 1 kali ya Ustaz, minggu depan itu. Minggu depan masih belum
Belum hari raya. Belum hari raya. Karena itu kalau tolong bapak-bapak, ibu-ibu, tolong minggu depan itu kalau tidak ada undur yang penting hadir kedatangannya. Yeah. Karena nanti kita akan menyampaikan kinerja pelaksanaan daripada kurban, okay? Ibu-ibu rawat, nggih, jadi diusahakan pekan depan banyak yang hadir gitu nggih. Karena menata pekerjaan. Nggih. Napa? Jadi tanya. Nggih. Karena ajal mati kan tidak mengenal umur, Nggih. tidak mengenal usia. Nggih. Cuma kapan dulur-dulur monggo badhe belajar dari ustaz menawi mensucikan mayit sebagaimana yang benar. Oh gitu. Gitu Ustaz. Kapan waktunya diatur sendiri, kapan misalnya bulan depan atau kapan monggo. Penataran ya. Iya, dipraktek loh. Janais. Iya. Praktek mandi jenazah ya. Ya, perawatan jenazah. Nggih, nggih. Dicuci gak boleh prakteknya. Ya bakal. Ya engko nanti ada anu nih, ada apa jenenge iku? Relawan lah nanti ada. Ya, nanti ada. Berarti nak membutuhkan kain kafan bukan? Nggih. Ya itu butuh persiapan nanti nggih, insyaallah nanti kita agendakan nggih. Wallahu taala alam ngoten mawon nggih. Mudah-mudahan besok pekan depan banyak yang hadir sehingga panitia kurban mudah untuk mengatur masalah kurban. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.